Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vega Puryoga. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan enkapsulasi dan pewarisan, di mana enkapsulasi kita telah belajar pada pertemuan sebelumnya. Kita coba review kembali, apakah itu enkapsulasi? Jadi enkapsulasi adalah sebuah proses penggabungan atribut dan metode ke dalam sebuah kelas. Jadi dalam enkapsulasi adalah proses pembuatan kelas, di mana kelas itu terdiri dari atribut, jadi ada atributnya, lalu ada juga metodenya. Biasanya atribut dan metode dideskripsikan terpisah dari pemrograman prosedural, ya. Terus enkapsulasi membuat atribut dan metode menjadi lebih terorganisir, ya. Jadi dimana diprosedurkan, dijalankan secara terpisah, namun di sini tidak seperti itu. Dimana ini contoh enkapsulasi, dimana ada suatu kelasnya kucing, dimana ada metodenya berjalan terus mengeong. Terus ada juga atributnya itu jenis dan warna, dimana ada objek dari kelas kucing itu, ada objek kucing satu dan ada objek kucing 2. Dimana di dalam deklarasi objek, si objek telah memiliki identitas, yaitu misalnya objek 1 yaitu kucing 1 jenisnya Anggora, terus warnanya coklat hitam-hitaman, terus kucing 2 jenisnya hutan Jawa, terus warnanya coklat hitam. Ini contoh pada kelas diagramnya seperti ini, di mana ada kelas kucing, ya jenis, tipe datanya string, terus beratnya adalah integer, jadi bilangan bulat. Jadi dalam objek kucing ke-1 yaitu beratnya 20, jenisnya Anggora, terus kucing kedua hutan Jawa beratnya adalah 10 kg, seperti itu. Lalu kita coba lanjut ke pewarisan. Jadi proses mewariskan atau kan memberikan sifat dari si induk kepada keturunannya. Nah, inheritance adalah salah satu fitur utama dari OOP. Jadi inheritance adalah bagian terpenting daripada OOP. Dalam hal ini adalah pemrograman dengan menggunakan Java itu. Inheritance adalah proses di mana sebuah kelas mendapatkan properti, atribut, dan metode. Dari yang saya jelaskan sebelumnya, ada sifat yang diturunkan oleh induknya kepada keturunannya, di mana sifat tersebut berisikan atribut atau perilakunya juga disebut dengan metode, seperti yang pada pertemuan sebelumnya yang saya telah jelaskan. Jadi misal si kelas orang tuanya, dia akan mewariskan atributnya dan akan mewariskan atau memberikan sifatnya, perilaku atau metodenya. Dengan inheritance, sebuah kelas dapat dikembangkan menjadi kelas baru yang lebih lengkap. Iya, jadi awalnya misal di kelas superkelas atau kelas induknya dia hanya memberikan 2 atribut, tapi dia setelah dibuat kelas baru yaitu kelas anaknya, maka dia buat juga ada atributnya. Jadi atribut yang ada di kelas anaknya akan bertambah dari yang didapatkan dari kelas orang tuanya. Kelas yang diturunkan disebut sebagai superkelas. Nah, itu nama induk kelas itu adalah superkelas, dan kelas anak itu disebut subkelas. Jadi ya, yang orang tuanya superkelas, yang anak-anaknya adalah subkelas gitu, seperti itu. Inheritance dilakukan dengan keyword extend. Jadi itu menandakan bahwa kelas yang ditandai extend adalah kelas anak dari induknya. Misal kelas kucing, dan dia kelas kucing extend kelas dari mamalia, seperti itu. Nah, itu adalah menandakan bahwa si kucing adalah turunan dari mamalia. Ini contoh hierarki kelas diagram ini yang bentuk hierarki, di mana binatang itu memiliki subkelas yaitu burung, mamalia, dan si burung juga dapat memiliki subkelas juga. Jadi setiap
kelas dapat membuat sebuah subkelas lagi, jadi menurunkan lagi gitu. Dari binatang ke burung, mamalia, terus si burung juga dapat menurunkan ke kelas burung apa, jadi mungkin kelas elang, burung elang atau kakak tua terus gitu. Terus mamalia juga bisa kuda, sapi mungkin, atau paus gitu, seperti itu. Ini contoh deklarasi superkelas seperti biasa, mungkin public class mamalia. Jadi saya ambil dari kelas diagram sebelumnya. Jadi ada public class mamalia. Jadi ini adalah superkelasnya. Di si mamalia itu berkembang biak, ada void berkembang biak. Jadi mungkin dia bertelur atau melahirkan gitu kan. Kita tulis nanti di void ini menampilkan bagaimanakah si mamalia ini berkembang biak. Lalu ada sapi. Sapi merupakan bagian dari atau anak dari mamalia, karena si sapi juga adalah mamalia. Jadi di sini adalah public class sapi extend mamalia. Jadi sapi itu diturunkan dari kelas mamalia. Void beraktivitas dalam ini mungkin ya aktivitas mencari makan sebenarnya berjalan mungkin. Terus ya cara berburunya atau cara melakukan aktivitasnya seperti apa. Misal di sini paus ya aktivitas seperti apa, berenang mungkin. Nah, itu beda dengan si tadi sapi itu. Jadi ada yang membedakan antara sapi, isi dari metodenya apa gitu. Antara kelas sapi dan kelas paus. Terus si kelas super kelas atau subkelas dapat dipanggil atau harus membutuhkan main kelas untuk memanggil semua metode yang ada di superkelas, baik di subkelas atau superkelas gitu. Maka ketika main kelas dibuat gitu kan, kita bisa manggil metode yang berada di subkelas atau superkelas. Saya jelaskan terkait dengan penggunaan pewarisan, di mana petunjuk penggunaan. Jadi petunjuk penggunaan pewarisan sifat atau inheritance. Jadi tempatkan operasi-operasi dan field yang sama di superkelas. Jadi penempatan atribut atau aktif atau sifat atau metode yang umum kita deklarasikan di dalam superkelas saja, karena otomatis ketika aktivitasnya umum atau atributnya umum, maka kelas bawahnya juga akan melakukan hal yang sama seperti tadi. Misal sifatnya si sapi dengan paus adalah mamalia, jadi ada sifat yang sama atau metode yang sama, yaitu berkembang biak, mungkin melahirkan gitu kan. Karena salah satunya tidak ada yang bertelur dan tidak ada yang melahirkan. Jadi semua hewan tersebut atau sapi dan paus itu adalah melahirkan. Gunakan pewarisan untuk memodelkan relasi. Jadi dalam ini ada hubungan antara superkelas dan subkelas. Apakah ada hubungannya misalnya? Ya tadi ada hubungannya ketika sapi dengan mamalia karena dia menyusui gitu kan. Terus si paus juga gitu, dan berkembang biak dengan cara melahirkan gitu. Terus nomor 3, jangan gunakan pewarisan kecuali semua metode yang diturunkan adalah berarti. Jadi yang berarti saja yang kita guna. Ketika semua metodenya adalah berarti yang akan diwariskan oleh ke subkelas, maka barulah kita akan menggunakan pewarisan. Jadi ketika tidak terlalu penting banget gitu, tidak sangat penting, maka kita tidak usah menggunakan pewarisan gitu. Sama berarti ya, ini selanjutnya yang dijelaskan bahwa sama itu sama berarti umum untuk digunakan oleh anak turunnya atau subkelasnya. Ini sudah aja. Ya, yang berarti saja yang diturunkan ke kelasnya. Ini saya ambil juga sedikit dari Bapak Rizky Adam Kurniawan Engkom dengan judul pengenalan OP. Mungkin terima kasih. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.